Kan waktunya Pak Mahfud. Terima kasih pimpinan. Saya justru akan mengingatkan pada pimpinan terkait dengan tadi diputuskan jam 5. Pertanyaan sudah panjang lebar. Banyak sekali teman nanti jawabnya nanti tertulis lagi. Tertulis nggak tahu kapan kita tahu, dengar bacaan tertulisnya nggak pernah tahu Pak. Mohon dikasih waktu kita, batasan untuk bertanya seperti yang akan saya sampaikan nggak panjang Pak. Terus kemudian diberi kesempatan menjawab kita supaya jelas Pak. Jawaban tertulis nggak pernah tahu kita. Berulang-ulang seperti Pak Inca tanya tadi itu Pak. Terima kasih Pak. Pimpinan terima kasih. Kemudian yang kami hormatin Pak Wakil Jaksa Agung dan juga rekan-rekan Komisi 3. Saya ingin menyapa dulu Kajati Kalsel mana ya. Saya belum pernah temu tapi telepon sering nih. Nah, saya dari Dapil Kalimantan Selatan dari Partai Nasdem. Kalimantannya Kalimantan Kalsel 2 Pak. Banjarmasin Pak, Banjarbaru sampai Tanah Bumbu, Kota Baru Pak. Kemudian rumah saya di Jawa Timur, Surabaya Pak. Mana itu Pak Kajati Jawa Timur? Pak Kutadi udah tahu ini, pernah ketemu saya Pak. Dulu waktu saya Kapolda, beliau masih asisten Pak ya. Zaman Pak siapa itu? Siapa dulu Pak? Kajati Bapak? Pak ini. Ya. Saya singkat saja ini, terutama menghadapi bencana alam yang luar biasa ini, Pak Janpisus punya tugas tambahan yang luar biasa, Satgas PKH, kasus Aceh, kasus Sumut dan juga kasus di Sumbar. Dan ini sudah meluas juga di mana-mana. Ini akibat daripada pengalihan fungsi hutan. Pada saat era itu memang banyak orang memanfaatkan para perusak lingkungan itu bukan para masyarakat kecil yang tinggal berada di lingkungan kehutanan Pak. Bukan. Pasti orang-orang besar Pak. Kawasan hutan lindung dirubah menjadi sawit, kawasan cagar alam pun dirubah menjadi sawit. Itu gajah semua Pak. Kalau kita nyenggol dia nyakar Pak. Kita baru mau nyentuh dia udah ngatok duluan. Untung ada Pak Febri ini sekarang jagoan ini. Ya. Ini kalau dulu HPH itu ada namanya jaminan namanya dana reboisasi Pak. Nggak tahu dana reboisasi itu buat apa. Dilakukan apa tidak nggak ngerti. Yang terima adalah di kehutanan. Berikutnya berkembang menjadi kawasan tambang Pak. Tambang ini sama Pak, harus membayar jamrek yang luasannya hanya luas, bukan kedalaman Pak. Banyak orang yang bikin laut Pak, banyak yang bikin danau Pak. Jamrek dikembalikan aja kepada pemerintah daerah nggak sanggup Pak. Untuk mengembalikan kondisi alam semula Pak. Tolong ini Pak Febri, tolong dananya kemana jamrek gini Pak? Triliunan Pak. Tinggal berapa sekarang yang ada di SDM itu Pak? Digunakan untuk apa? Dana haji aja bisa hilang Pak, apalagi jamrek Pak. Itu telusuri ini Pak. Pak Jampitsus. Ya, tolong. Terus kemudian tadi juga kawan-kawan menyampaikan terkait juga dengan namanya Rizal Khalid. Jangankan Rizal Khalid Pak, masih jauh nggak jelas di mana. Silverton Matutina itu loh Pak. Perintah Jaksa Agung. Sylvester Pak, Sylvester. Diperintahkan Jaksa Agung seluruh Kajari anggota Kejaksaan Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan. Seharusnya bukan hanya Kajari Jakarta Selatan Pak. Harusnya seluruh kejaksaan ada tugas yang nangkap 137 tadi di luar negeri ditangkap, di mana ditangkap. Tapi Sylvester itu siapa Pak? Gak berani Pak. Sudah P21, sudah inkrah Pak. Ini banyak pertanyaan titipan dari teman-teman Pak penegakan hukum Pak. Pak Febri katanya jagoan Pak. Mana Pak? Nangkep itu aja nggak bisa Pak. Tangkep Pak. Atau ngumpet kemana itu Pak? Tolong Pak. Jadi saya terus kaitannya dengan pengembalian uang kas negara ini
Memang sekarang ini Jaksa Agung luar biasa Pak. Kalau malam saya lewat Blok M itu paling meriah itu kantor Kejaksaan Agung, mantap. Mabes Polri mulai agak surem, kurang menyala gitu Pak. Tapi memang bombastis sekali setiap menangani kasus. Tapi dari 19 triliun yang itu dari 2 sumber saja Pak. Dari satu kasus minyak CPO, kedua minyak goreng kalau nggak salah, keduanya dari peralihan fungsi hutan. Yang lain kemana Pak? Bapak eksposnya timah 300 triliun. Ngitung uang kerugian negara, putusan MK Pak harus dari BPK Pak. Jangan dari profesor yang dari IPB itu Pak. Tolong Pak disikapi ini putusan MK Pak terkait dengan perhitungan kerugian negara. Jangan sekedar asal maunya kita. Tolong Pak ya, untuk kerugian negara ini. Kasihan masyarakat ini. Penanganan juga harus berkeadilan. Hanya orang yang tukang jahit, suatu nangani suatu perkara, semua disetorkan timah, kemudian barang ketimah lagi, barang punya timah, tapi sama rata kena hukumannya Pak. Mengganti kerugian negara 2,5 T. Semua sak keluarganya diambilin, uangnya pun juga nggak sanggup dia Pak. Mau putusan pengadilan, mau dihukum ditunda dulu. Ada yang bisikin lagi mungkin, hajar sama rata. Nah ini kayak gini kan nggak berkeadilan Pak. Tolong Pak dipertimbangkan betul dalam pengutusan. Karena kaitan istri, anak dan sebagainya ini kan kasihan Pak. Yang salah memang harus dihukum, tapi yang benar, tepat. Saya rasa ini nggak panjang lebar Pak. Gantian Pak, silakan Pak. Terima kasih Ketua. Baik, Pak Mahfud, saya ini PLT, pelaksana tugas. Jadi soal nanti jawaban tertulis atau di sini nanti kita serahkan kepada pimpinan yang definitif bersama anggota semuanya. Kalau ada tertulisnya kasih ke kita lah ya, Pak. Saya sama juga seperti Pak Mahfud. Maksud hati ingin bertanya, apa daya harus ditunda. Jadi pimpinan. Ya ada Pak Patrick dulu ya, Pak Beni, maaf. Baik, terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3, pejabat utama, Kejaksaan Agung. Izinkan saya Frederick Kalalembang dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Selatan 3. Mungkin sekaligus saya mau lihat Pak Kajati Sulsel, Pak. Ada? Oh iya Pak. Nanti ada surat yang saya berikan Pak ini masalah penyitaan barang bukti yang hilang, tapi saya tidak sampaikan, nanti saya serahkan aja Pak. Karena teman-teman di dapil kami juga menuntut itu, tapi saya nanti serahkan aja kepada Pak Kajati. Saya kebetulan dari kepolisian Pak, saya 5 tahun lalu pensiun dan saya melihat kok mudah-mudahan saya salah, jaksa, polisi, dan hakim ini kelihatannya bersaing yang kurang sehat. Dan memang ya saya tahu bahwa koruptor ini juga udah suka yang senang yang seperti ini. Kalau dulu kita ada namanya CJS. Criminal Justice System, saya kira kita tahu semua tiap bulan dari Mabes, Kejaksaan Agung, Polda, kemudian Kejaksaan Tinggi dan bahkan sampai kepada lembaga pemasyarakatan itu kompak betul. Nah inilah yang saya katakan bahwa sekarang saya lihat jaksa malah menggunakan TNI. Sorry bukan saya bilang katakan bahwa itu salah, tidak. Sampai masuk ke ruang sidang dan ini diprotes habis-habisan. Jadi saya berharap bahwa coba, karena tidak ada, kalau kita saling ngotot-ngototan Pak, ya, tidak ada yang menang. Yang menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, saya minta supaya ini ditegakkan, ini dibangun kembali komunikasi. Karena tidak bisa kita lepaskan Polri dan Kejaksaan ini, ya. Tidak bisa Pak kita melepaskan, tiap hari kita ketemu antara berkas bolak-balik, apalagi sekarang dengan KUHP yang baru ini. Jadi saya berharap tentunya semua punya kepentingan. Kalau kita selesaikan di atas meja bersama,
Tidak ada ada yang susah, Pak. Pasti selesai dengan baik. Termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ini kan yang lebih kelihatan adalah kejaksaan, padahal di dalam itu tim. Nah, coba kita lihat bahwa adanya perampasan masalah sawit, ya. Kenapa cuma yang pemilik sawit saja yang diproses? Bahkan tidak proses melalui hukum. Kalau kita tahu bahwa ada namanya penyitaan yang kita tahu bahwa ada penyitaan untuk barang bukti dan ada perampasan. Nah, di mana proses hukumnya? Kemudian mereka ini juga kan dapatkan ini berdasarkan surat izin yang resmi dari mungkin bupati dan gubernur. Nah, sekarang di mana? Kenapa cuma mereka yang pemilik lahan saja yang dipersoalkan? Di mana yang mengeluarkan izin? Kemudian ada juga yang mengeluarkan izin saat itu tidak termasuk kawasan hutan, tapi juga ikut disita, ikut dirampas. Nah, ini yang mungkin tolong dikoordinasikan yang baik. Saya kira diajak kepolisian supaya bisa bersama-sama, Pak. Kasihan kita melihat, masyarakat di luar melihat ini, padahal kejaksaan dan kepolisian ini sangat kompak. Nah, kalau bisa dibuat lagi satu yang namanya CJS ini, duduk bersama supaya bisa menyelesaikan masalah yang baik. Kemudian yang terakhir mungkin masalah Jamwas, saya kira juga ini sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa laporan dari masyarakat saya dengar dan sudah ditindaklanjuti, hanya memang berapa yang masih tertinggal. Tetapi nanti mungkin Pak kami sampaikan secara lisan, secara pribadi dengan Bapak, ada hal-hal yang mungkin sifatnya pribadi. Saya kira itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fredrik.